Kuasa ada di sekitar kita. Johnny Depp, The Johnny Depp Amber Heard case. ex-wife actress Amber Heard. Johnny Depp has been talking about the two after high-profile legal battles with his ex-wife Amber Heard. Cerita tentang pelecehan seksual yang dilakukan seorang pengurus BEM Fakultas FIPA Universitas Negeri Yogyakarta kepada salah seorang mahasiswi baru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, maupun kekuatan fisik. Kuasa tak hanya dipegang oleh institusi, lembaga, maupun pemerintah. Kuasa bisa digapai, mengalir masuk ke dalam nadi-nadi individu yang dapat meraihnya. Kuasa bisa dimanfaatkan, direnggut, maupun disalahgunakan. Dan ini terjadi di sekitar kita. Beberapa waktu lalu, internet dihebohkan dengan kasus antara aktor dan artis Hollywood bernama Johnny Depp dan Amber Heard. Kasus ini bermula pada tahun 2016, di mana Amber Heard menggugat cerai dan menuduh Johnny Depp atas kasus kekerasan fisik di dalam rumah tangga. Kemudian, pada tahun 2017, Depp dan Heard mencapai kesepakatan setelah Heard menarik tuduhan kekerasan fisik. Keduanya lalu resmi bercerai. Namun, pada tahun 2018, Heard menulis kepada The Washington Post, menyebut diri sendiri sebagai tokoh masyarakat yang mewakili penganiayaan dalam rumah tangga. Meski tidak secara spesifik menyebutkan nama Johnny Depp dalam pernyataan tersebut, efek domino sudah terjadi. Pandangan publik terhadap Johnny Depp semakin memburuk, hingga rilisnya artikel demi artikel yang menyebut Johnny Depp sebagai pemukul istri. Kemudian, Depp berusaha memulihkan namanya dengan menggugat penerbit The Sun atas artikel-artikel buruk tentangnya. Namun, opini publik sudah berpihak kepada Heard. Tak hanya ia kalah dalam persidangan di London kala itu, 4 hari setelahnya, ia mengumumkan bahwa dirinya diminta untuk mengundurkan diri dari perannya sebagai Grindelwald di Fantastic Beasts 3. Max Weber mengatakan bahwa kuasa serupa dengan dominasi. Kuasa seseorang akan diuji kepada orang lain yang karenanya memungkinkan terjadinya perlawanan dan juga konflik. Amber Heard menguji kekuasaannya kepada Johnny Depp dan keluar sebagai pemenang. Dengan suara publik di belakangnya, kuasanya mendominasi. Bagi Johnny Depp, kuasa mantan istrinya bernilai negatif baginya yang menjadi korban dominasi. Tapi jangan lupa bahwa kuasa bisa direnggut. Niccolo Machiavelli dalam pandangan negatifnya soal kekuasaan dan politik mengatakan bahwa kekuasaan haruslah direnggut dan dipertahankan. Dalam mempertahankannya, seorang penguasa haruslah serentak dicintai dan ditakuti warganya. Pada April 2022, Johnny Depp menggugat Amber Heard sebanyak 100 juta US dollar atas tuduhan fitnah yang Amber Heard lakukan kepadanya. Pengadilan keduanya membawa banyak atensi media massa dan diskusi di internet. Johnny Depp mengklaim bahwa ia tidak melakukan kekerasan dan sebaliknya justru merupakan korban tindak kekerasan dari Amber Heard. Pernyataan itu menggiring panasnya opini publik. Wajar saja, dalam kasus kekerasan di rumah tangga, publik agaknya lumrah beranggapan bahwa sang wanita lah yang menjadi korbannya. Kini, Depp, seorang laki-laki, mengakui dirinya sebagai korban dalam kekerasan rumah tangga. Amber Heard melawan di pengadilan dan melakukan banding. Tetapi kali ini, bukti demi bukti yang muncul mulai menyudutkan Heard. Dan sering itu juga, bergeserlah opini publik yang awalnya tidak mendukung Depp, namun sekarang berangsur-angsur perlahan-lahan memihak dan mendukung Depp, melucuti Heard dari kuasanya. Pada akhirnya, Heard kalah di pengadilan dan menyampaikan kekecewaannya bahwa keputusan juri terpengaruh oleh sosial media. Beberapa orang berpendapat bahwa Amber Heard akan mendapatkan lebih banyak dukungan atau kepercayaan karena adanya stereotip bahwa wanita itu lebih sering menjadi korban kekerasan, sementara Johnny Depp akan menghadapi lebih banyak skeptisisme. Mungkin pada awalnya begitu, tetapi kasus ini berakhir dengan situasi sebaliknya, di mana opini publik justru berbalik memihak Johnny Depp. Seminggu usai putusan pengadilan, Depp berterima kasih kepada penggemarnya yang mendukungnya melalui unggahan di aplikasi TikTok. Publik bersukaria dan menganggap kemenangan Depp ini sebagai langkah kemajuan untuk meniadakan stereotip bahwa kekerasan hanya terjadi pada wanita saja. Tidak perlu diragukan lagi bahwa Johnny Depp berhasil merenggut kuasa dari Amber Heard dan mempertahankan kuasa itu di sisinya. Selain kasus Johnny Depp yang sudah disebutkan sebelumnya, ada pula kasus serupa yang terjadi di Indonesia.
Kasus ini menjerat salah satu anggota Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di Universitas Negeri Yogyakarta. Kasus ini bermula ketika muncul sebuah unggahan di media sosial Twitter atau kita sebut X sekarang pada tanggal 10 November 2023 yang isinya berupa tuduhan pelecehan seksual yang dialami oleh seorang mahasiswi baru. Mahasiswi baru tersebut mengaku menyesal telah berkuliah di universitas tersebut karena sudah dilecehkan oleh salah satu pengurus BEM UNY. Dalam unggahannya, mahasiswa baru itu juga mengaku sempat ingin bunuh diri, sebab tidak kuat dengan peristiwa yang telah dialaminya. Dalam unggahan selanjutnya, pihak mahasiswi baru yang belakangan pengunggahnya adalah RAN, menyebarkan nomor induk mahasiswa MF yang dinarasikan sebagai pelaku kekerasan seksual. Sontak, hal ini mengundang perhatian publik. Banyak dari publik yang langsung mendukung unggahan tersebut karena stereotip bahwa wanita selalu menjadi korban kekerasan dari laki-laki. Setelah tersebarnya identitas MF, akibatnya banyak masyarakat yang menyerbu akun sosial media dari MF, entah untuk iseng, mengusik, hingga mengirim kebencian serta caci maki. Namun setelah diselidiki lagi, ternyata unggahan di akun X tersebut merupakan unggahan palsu. Motif Ran menyebarkan hoaks ini semata-mata karena sakit hati terhadap MF. Opini publik yang awalnya tertuju pada unggahan Ran, kini berbalik menjadi tertuju kepada MF. Berkaca pada kedua kasus tersebut, dapat dilihat bahwa relasi kuasa bisa terjadi di mana saja dan dengan siapa saja, tanpa mesti berkaitan dengan gender. Johnny Depp yang seorang laki-laki bisa menjadi korban, dan begitu pula hal yang terjadi pada MF di kasus BEM UNY. Relasi kuasa ada nyatanya. Hal ini mencakup ketidaksetaraan gender yang tercermin dalam struktur kekuasaan relasi, baik dalam konteks sumber daya dan kesempatan. Bias gender dapat terjadi karena adanya stereotip dan ekspektasi-ekspektasi yang melekat pada salah satu gender, maupun keduanya. Misalnya seperti stereotip peran domestik harus dilakukan oleh wanita, atau stereotip tidak mungkin laki-laki menjadi korban relasi kuasa dengan wanita. Bias ini menyebabkan satu pihak cenderung lebih mudah dipercaya dibanding pihak lainnya, dan punya potensi memanfaatkan kepercayaan itu untuk kepentingan pribadinya, sehingga dalam melihat sebuah kasus, penting bagi publik untuk tidak membawa stereotip gender ke dalamnya dan memperlakukan tiap gender dengan setara. Kuasa hadir di sekitar kita, dan setiap orang dalam perilakunya dimotivasi oleh keinginan untuk menguasai.